berjuang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Tercipta anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera. Ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Eh, Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah Ibu narasumber kita, Bapak Ketua Umum Apeknas, sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya Bapak Ibu. Kita tunggu Bapak Ketum dan apakah Bapak Arnold Lukito sudah masuk ke dalam Zoom juga?
Oke. Mungkin eh, mari kita mulai webinar pada pagi ini. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Pandi Yot ST MPWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS, kepada Bapak Arnold Lukito MPSI Psikolog selaku Managing Partner PT Tabula Sukses Sejahtera, kepada Ibu Sindia Bisono MPSI Psikolog selaku Psikolog PT Tabula Sukses Sejahtera yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Jumat 11 Juli 2025, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak atau Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Seminar daring ini kita kali ini mengusung tema mental tangguh di lapangan, strategi psikologis hadapi tekanan proyek bersama APEKNAS dan Tabula. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, mendengarkan Mars dari APEKNAS, kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS, kata sambutan dari Managing Partner PT Tabula Sukses Sejahtera, foto bersama sebagai dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Kini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mas APEKNAS. Kepada admin kami, persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta,
Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot ST MPWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Pana. Eh, salam. Mbak Para bisa dengar suara saya? Dengar Pak, jelas. Jelas. Ya, terima kasih Mbak Para. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam konstruksi, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir pada webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Arnold dan Bu Sindia yang telah memberikan komitmen komitmen sama antara Tabula dengan Apenas yang setiap bulan kita akan selalu senantiasa hadir untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya di bidang jasa konstruksi. Terima kasih sekali lagi kepada LPJK yang terus memberikan support kepada kami Apenas agar kami dapat melakukan pemberdayaan anggota di setiap waktu dan secara terjadwal. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih telah hadir untuk menjadi bagian daripada peningkatan SDM jasa konstruksi di Indonesia. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Mbak Farah. Terima kasih Pak atas kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Arnold Lukito, MPSI, psikolog, selaku Managing Partner PT Tabula Sukses Sejahtera. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Wah, pas kali saya masuk. Eh, suara saya aman? Jelas Pak, aman. Oke, baik. Ya, baik. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Apeknas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Pertama-tama mungkin saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu dari Apeknas ya. Terima kasih karena ini sudah untuk webinar kesekian kalinya bersama Tabula dan kami lihat antusiasmenya faktor dan konstruksi nasional ini bersemangat ya, antusias, tertarik, peduli dengan topik seputar kesehatan mental bagi industri jasa konstruksi. Ini pertama-tama saya juga mau menyampaikan salam untuk Ketua Umum Apeknas ya, sahabat saya, rekan saya, ini mentor saya ini Pak Fandi, Bang Fandi ya, terima kasih sudah mengajak kami ya. Kita mungkin hari ini akan sharing tentang mental tangguh di lapangan, strategi psikologis menghadapi tekanan proyek. Nanti ini bersama dengan kolega saya ya, rekan saya juga Ibu Sindia, ya, Ibu Sindia psikolog nanti akan berbagi seputar bagaimana bisa menghadapi tekanan proyek lewat strategi dan pendekatan psikologis seperti itu. Izin Bapak dan Ibu, saya sedikit memperkenalkan ya tentang kami, tentang Tabula. Jadi Tabula adalah kami dari Tabula Psychology, kami adalah penyedia layanan kesehatan mental dan psikologis yang berfokus untuk membangun kesehatan mental dan juga kecerdasan emosional bagi masyarakat. Ya, kami menyediakan layanan berupa konsultasi konseling psikolog, layanan team building, kelas-kelas psikologi seperti seminar, workshop, training, dan juga asesmen psikologi. Nah, bila mana Bapak dan Ibu di sini ada yang membutuhkan atau akan terbantu bisnisnya lewat tempat ini, nanti silakan menghubungi kami. Ini adalah klien-klien kami tersebar dari institusi finansial, institusi perbankan, manufaktur, fast moving consumer goods, migas, dan lain sebagainya.
Dan juga kami ada layanan-layanan untuk sekolah, untuk perguruan tinggi. Jadi mungkin Bapak dan Ibu kalau di sini juga ada yang punya program CSR, ya punya program Corporate Social Responsibility dan tertarik bekerjasama dengan kami untuk ke sekolah atau kampus, itu kami dengan senang hati eh, membantu ya mensupport Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Nah, saya mungkin akan tidak lama ya, saya akan singkat saja karena nanti Bu Cynthia yang akan lebih banyak berbagi ya. Mungkin dari saya hanya menyampaikan bahwa saya yakin Bapak dan Ibu sekalian di sini semua pelaku industri konstruksi tentu paham betul ya, merasakan betul bagaimana konstruksi adalah dunia yang sangat dinamis ya, sangat dinamis dan juga penuh tekanan, tanggung jawabnya besar, resiko juga mungkin besar ya. Tidak hanya menuntut keahlian teknis, tapi juga pasti butuh ketangguhan mental ya dari setiap pelaku di dalamnya. Nah, oleh karena itu mungkin di hari ini kami dari Tabula dan Apeknas itu berbagi lewat webinar ini agar bisa menjadi ruang diskusi, ruang refleksi dan juga beberapa mungkin tips dan saran praktis ya untuk membangun daya tahan psikologis, bisa juga mengelola stres dan menjaga ketajaman pengambilan keputusan dari para pelaku usaha konstruksi, terutama dalam penjalanan proyeknya. Ya, semoga sesi hari ini bisa memberikan wawasan dan juga perspektif bagi Bapak dan Ibu yang tentunya aplikatif dan juga jadi bagian upaya kita bersama ya menciptakan sumber daya manusia di bidang konstruksi yang kompeten ya, tapi tidak hanya kompeten juga punya ketangguhan resiliensi secara mental. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk partisipasi dan antusiasme dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga membawa manfaat nyata bagi praktek Bapak Ibu di lapangan. Nanti jika ada hal-hal yang ditanyakan, didiskusikan, bisa menghubungi kami dari Tabula. Di sini ada Ibu Cynthia, ada Ibu Angel juga. Ya, nanti kami bisa membantu Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Paradila. Silakan Ibu. Oh, masih mood, Mbak. Sorry, masih di mood, Mbak. Oke. Oh, terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama sebagai dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil setiap slide-nya. Oke. Kita kita hitung ya Bapak. Satu, sebentar, sebentar ya Bapak Ibu. Terakhir ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa di-subscribe dan sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon di-follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Ibu Cynthia Bisono, MPSI, psikolog selaku psikolog PT Tabula Sukses Sejahtera. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, selamat pagi Mbak Farah. Terima kasih
Cek dulu suara saya aman terdengar di sana? Aman, Bu. Aman ya, terima kasih. Oke, saya izin share screen sebentar. Oke, slide-nya sudah masuk kah? Sudah, Bu? Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Farah. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Senang sekali gitu ya hari ini kembali lagi di dalam sesi webinar ini. Mungkin ini sudah sesi kesekian gitu ya dari Apektes bersama dengan Tabula. Kita membahas terkait dengan isu psikologis dalam dunia konstruksi. Jadi hari ini senang sekali bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Jadi mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Perkenalkan saya Cynthia Bisono, salah satu psikolog dari Tabula yang hari ini akan membagikan terkait dengan mental tangguh di lapangan. Jadi bagaimana nih sebagai usaha pengusaha di bidang konstruksi ini kita punya strategi juga secara psikologis dalam menghadapi tekanan proyek gitu ya. Nah, ketika kita membahas terkait resiliensi atau ketangguhan mental, berarti kan ada tantangan yang dihadapin gitu ya Bapak Ibu. Mungkin boleh dong nih share di grup chat gitu ya. Apa sih tantangan di lapangan yang sering kali Bapak Ibu rekan-rekan semua hadapin di lapangan yang itu sangat menantang dan terkadang nih bikin ambiar gitu ya. Boleh dong di-share di kolom chat gitu. Biasanya apa sih yang dialamin sehari-hari gitu ya kalau kita boleh saling sharing sebentar nih. Apa tantangan di lapangan mungkin yang biasanya nih seringkali bikin cukup menantang secara mental psikologis gitu ya. Yang kadang kalau kata bahasa Gen Z sekarang yang bikin ambiar nih Bapak Ibu. Ya, nah sambil nanti di-share di kolom chat, kita bisa saling sharing, kita bisa saling diskusi sama-sama. Ini ada beberapa overheard dalam dunia konstruksi gitu ya. Dikatakan biasanya nih yang kita bangun nih gedung, tapi kok yang roboh duluan kadang tuh suka mental kita. Ini beberapa eh, humor-humor yang mungkin sering kita dengar, yang mungkin juga relate dengan apa yang Bapak Ibu rekan-rekan alami di lapangan. Itu atau juga kadang dirasanya bahwa kadang nih lebih susah nih koordinasi sama manusia dibandingkan daripada cor beton gitu ya. Ini sindiran-sindiran yang mungkin kita juga relate dalam kehidupan sehari-hari. Atau ada juga dua kata yang paling ditakutin nih sama pengusaha di bidang konstruksi gitu ya. Pertanyaan kapan selesainya nih proyeknya? Udah sampai mana proyeknya? Atau juga yang nggak pernah berubah dari proyek itu adalah perubahan itu sendiri. Karena setiap hari mungkin kalau di dalam dunia konstruksi yang kita bertemu setiap hari adalah perubahan. Dan sangat membutuhkan fleksibilitas di dalam pekerjaan ini. Karena itu juga kenapa jadi sangat penting untuk eh, kita yang bekerja di bidang ini punya yang disebut dengan resiliensi atau juga disebut dengan ketangguhan mental gitu ya. Nah, kadang juga ada ini biasanya perbedaan antar generasi nih untuk atasannya yang sudah bekerja cukup lama biasanya bilang udah bekerja 20 tahun di lapangan. Tapi untuk generasi yang mungkin baru bergabung gitu ya, merasa bahwa tapi kan dulu sama sekarang ini sudah berbeda sekali situasinya dan kadang tidak bisa disaling dibandingkan. Ada juga isu terkait dengan deadline-nya kemarin, revisinya hari ini, beresnya nggak tahu kapan. Nah, ini kan beberapa hal yang biasanya nih mungkin seringkali dialami gitu ya terkait dengan pekerjaan di area konstruksi. Nah, berikutnya, ini ada sebuah hasil studi yang ingin saya bagikan gitu ya terkait dengan kesehatan mental di dunia konstruksi. Mungkin ini studi diambil dari luar negeri gitu ya, terutama yang banyak berkembang itu di Australia meneliti terkait dengan kesehatan mental, resiliensi di dalam industri konstruksi. Untuk di Indonesia mungkin ini masih terus dikembangkan, tetapi kita bisa mengambil satu contoh gitu ya bahwa hasil studi terbaru ini tahun 2023 dikatakan bahwa industri konstruksi ini merupakan salah satu pekerjaan dengan tingkat masalah kesehatan mental tertinggi. Oke, dan juga persentase angka bunuh diri itu jauh lebih tinggi dibandingkan industri-industri lainnya. Ini sebuah fakta hasil studi yang ditemukan gitu ya, bahwa pekerjaan di dunia industri konstruksi ini kenapa jadi sangat dekat pada isu kesehatan mental, karena dari hasilnya dikatakan bahwa tingkat masalah kesehatan mental itu tertinggi
Dan juga angka bunuh diri juga lebih tinggi dibandingkan industri lainnya. Kalau dikelompokkan dari berbagai industri lain, kalau dicari rata-ratanya ini tertinggi gitu ya. Pertama bisa jadi juga karena ada faktor budaya. Karena kalau di industri konstruksi kan lebih banyak laki-laki gitu ya Bapak Ibu rekan semua kalau di bidang ini. Dan biasanya dengan tipe laki-laki itu ada satu stigma yang melekat, biasanya tidak bercerita. Jadi nggak punya tempat, jadi menyimpannya sendiri sehingga tiba-tiba bunuh diri gitu ya. Nah ini seringkali terjadi sehingga hasil studinya didapati bahwa industri konstruksi itu sangat dekat dengan isu kesehatan mental. Karena itu juga mungkin alasan mendasari bahwa Apeknas dan juga Tabula bekerja sama untuk membawa isu ini untuk sebagai bentuk awareness edukasi kita kepada masyarakat gitu ya. Nah, ketika kita bicara mengenai kondisi di lapangan yang dihadapin pekerja itu seringkali jadinya kita menghindari bantuan atau tidak mencari bantuan secara psikologis terutama, ada berbagai alasan dari hasil studi yang telah dilakukan. Pertama, terkadang ada perasaan malu. Ini sekitar 70% mengatakan merasa malu jika merasa harus mencari bantuan secara psikologis seperti mentalnya berarti tidak kuat gitu ya. Atau juga takut dihakimi ketika diketahui bahwa mungkin mencari bantuan secara psikologis, nanti teman-teman, rekan-rekan bilangnya apa ya gitu ya, jadi takut dihakimi. Atau juga khawatir kalau bahwa ada satu riwayat mencari bantuan secara psikologis itu akan berdampak pada karirnya. Nah ini paling tidak ada 3 alasan yang memiliki persentase terbesar yang membuat seseorang itu memilih untuk tidak mencari bantuan secara psikologis. Nah, dan juga hasil dikatakan bahwa 72% perusahaan konstruksi itu tidak memiliki kebijakan khusus terkait mental health, gitu ya, terkait dengan kesehatan mental. Sementara fakta di lapangan bahwa isu mental health itu sangat tinggi di dalam dunia konstruksi. Tadi dikatakan bahwa tingkat stresnya tertinggi, angka bunuh diri juga cukup tinggi gitu ya. Tapi 72% perusahaan itu tidak memiliki kebijakan yang berkaitan dengan K3 kesehatan mental gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dengan kondisi seperti ini, biasanya pekerja konstruksi akan cenderung menyembunyikan stres, gitu ya. Nanti meledaknya kapan? Bisa dalam bentuk kemarahan, atau bisa jadi bentuknya konflik-konflik dengan rekan kerja, atau bahkan dalam kecelakaan kerja, yang juga bisa disebabkan oleh akibat stres atau burnout, kecemasan gitu ya, yang berkaitan dengan isu mental health. Nah, ketika karyawan atau pekerja tidak mencari bantuan ketika dibutuhkan, biasanya mulai mencari itu ketika dalam level yang sudah cukup parah gitu ya, atau kadang sudah terlambat, udah burnout cukup tinggi, turnover juga jadi cukup tinggi di lapangan gitu ya, dan juga menghambat komunikasi dalam tim. Nah, ini adalah akibat-akibat yang mungkin bisa terjadi ketika isu kesehatan mental dalam dunia konstruksi diabaikan. Nah, ketika kita bahas terkait dengan mental health gitu ya dalam dunia konstruksi ini punya khasnya sendiri. Dan hari ini kita membahas terkait dengan resiliensi atau ketangguhan mental. Kenapa harus tangguh? Ada apa dengan kekhasan dari dunia konstruksi yang kita geluti ini gitu ya. Ini paling tidak hari ini kita bisa membahas ada kurang lebih 6 alasan. 6 alasan kenapa kita ini mesti punya ketangguhan mental di dalam area pekerjaan kita. Yang pertama, kekhasan dari dunia konstruksi ini adalah tentu deadline waktu cukup ketat, gitu ya. Deadline waktunya cukup ketat, kita harus mengikuti segala perubahan yang ada. Perubahan itu cenderung mendadak, gitu. Yang ada hal yang kadang di luar prediksi, tapi kita harus dengan segera menyesuaikan dengan perubahan itu, sehingga dibutuhkanlah mental yang cukup tangguh ini, gitu ya. Lalu yang ketiga, koordinasinya pun juga lintas tim. Tidak hanya dengan satu tim, tapi kita harus koordinasi dengan lintas tim dan juga lintas fungsi. Sehingga sangat dibutuhkan ketangguhan di dalam area pekerjaan ini. Lalu yang keempat juga berkaitan dengan ekspektasi tinggi. Karena hasil kerja Bapak Ibu rekan-rekan semua ini berkaitan dengan orang banyak gitu ya. Nanti tanggung jawabnya tidak hanya pada stakeholder atau tidak hanya pada klien tapi juga pada masyarakat umum. Jadi ekspektasi dari pekerjaan ini yang menuntut ada satu kegiatan tertentu ini cukup tinggi. Meskipun ekspektasi tinggi tapi juga dibarengin dengan resiko pekerjaan yang juga tinggi.
gitu. Karena itu kenapa jadi sangat isu mental ini jadi sangat penting kita bicarakan di dalam dunia konstruksi. Alasan yang kelima, biasanya jam kerja cukup tinggi, ada shift malamnya gitu ya. Dan ini terkadang di luar kendali juga. Lalu yang berikutnya terkait dengan keseimbangan hidup. Karena area pekerjaan berbeda, tentu jadinya keseimbangan kehidupan pribadi pun jadi ada kurang balance-nya gitu ya. Entah juga tantangan dalam hal kestabilan secara finansial atau juga waktu bersama dengan keluarga atau kehidupan pribadi lainnya itu jadi lebih sulit untuk diseimbangkan. Ini adalah kurang lebih Bapak Ibu rekan semua ada 6 alasan yang menjadi ciri khas dari pekerjaan konstruksi dunia konstruksi ini yang membutuhkan ketangguhan mental. Nah, kita coba lihat lagi berikutnya. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait kenapa butuh resiliensi dan sebenarnya apa sih yang kita sebut dengan resiliensi. Di dalam teori psikologi, resiliensi ini ada yang menyebutnya sebagai ketangguhan mental, ada yang menyebutnya sebagai daya lenting, jadi bounce back gitu ya, daya lenting ketika kita mengalami satu kesulitan bisa bisa kembali bangkit. Nah, itu disebut dengan daya lenting. Ini definisinya adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi secara positif dalam menghadapi tekanan, kesulitan, atau kegagalan gitu. Artinya apa? Untuk bisa mengaktifkan atau bisa mengembangkan resiliensi ini, kita perlu berhadapan dulu dengan sebuah tantangan gitu ya. Kalau tidak ada tantangan, resiliensi ini tidak teraktivasi. Kalau tidak ada tantangan, maka kita tidak bisa mengembangkan si resiliensi ini itu sendiri. Jadi artinya ini adalah kemampuan seseorang yang hasil akhirnya adalah kita mampu beradaptasi dengan segala kesulitan hidup yang ada, kita beradaptasinya secara positif. Jadi tidak membuat kita masalah, nggak membuat kita semakin jatuh atau semakin hancur gitu ya. Tapi kita justru bisa beradaptasi secara positif dan terus meningkatkan diri jauh lebih baik dari kondisi sebelum tekanan itu datang. Itulah yang disebut dengan resiliensi. Yang kita harapkan ada dalam pekerja-pekerja di dunia konstruksi ini. Ada resiliensi, bisa juga disebut dengan lenting, atau juga bisa disebut sebagai ketangguhan mental. Gitu. Nah, seperti apa frameworknya? Coba kita lihat. Nah, ini adalah kurang lebih kalau kita membahas terkait dengan resiliensi secara psikologis, ini adalah eh, konsep yang kita bisa pakai bersama gitu. Artinya yang pertama resiliensi ini muncul ketika kita menghadapi stresor atau tantangan. Ini hal pertama. Ini dalam konteks pekerjaan ada tantangan, ada hambatannya, lalu terkena pada individu. Nah, ketika di individu kita hidup dalam konteks ada yang berkaitan dengan faktor internal dalam diri kita sendiri gitu ya. Jadi setiap orang ini punya ciri khas, punya pola khas ketika kita menghadapi tantangan atau stresor itu punya gayanya masing-masing. Nah, itu disebut sebagai faktor internal. Selain itu, kita nggak mungkin sendiri. Kita akan bekerja bersama dengan rekan-rekan lain. Kita adalah area pekerjaan yang butuh kerjasama tim, tentu dari diri kita sendiri nanti akan juga berkaitan dengan faktor eksternal. Ada pihak luar gitu ya, bagaimana dari eksternal juga menyikapi stresor atau tantangan tersebut. Nah, interaksi antara faktor internal dalam diri kita dengan faktor di luar diri kita itu akan membentuk sebuah dinamika, membentuk proses resiliensi. Nah, kalau faktor internalnya, kalau di sini dilihat, ini bisa jadi terkait dengan bagaimana kita dalam secara kognitif gitu ya, cara kita berpikir, cara kita memaknai stresor, memaknai tantangan itu seperti apa. Lalu ada juga aspek emosional. Kita sebagai pribadi nih, mungkin kita bisa coba sambil screening diri masing-masing gitu ya, secara emosional, apakah kita memiliki kemampuan regulasi emosi yang cukup baik. Lalu secara fisik juga sama, apakah kita ini sehari-hari ini punya nggak ya kemampuan atau punya nggak ya pola gaya hidup dan yang juga cukup baik dalam kondisi menjaga kondisi fisik. Entah itu berkaitan dengan pola makan, pola tidur gitu ya, pola olahraga, itu seperti apa berkaitan dengan pengolahan secara fisik. Ada juga perilaku. Perilaku ini ketika kita mengalami tekanan, mengalami stres, yang kita lakukan itu sesuatu yang sifatnya adaptif, membuat kita jauh lebih bisa menyelesaikan masalah, atau kadang kita menggunakan cara menyelesaikan masalah yang justru membuat kita masuk lagi dalam masalah baru gitu Bapak Ibu. Atau juga bisa itu membuat kita menghindari masalah, atau membuat kita
jadi justru melakukan pelarian-pelarian yang membuat kita nggak menyelesaikan masalah itu sendiri gitu ya. Atau ada juga aspek berikutnya berkaitan dengan spiritual. Spiritual ini menolong kita gitu ya, memberikan kita satu harapan, memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap tantangan kehidupan. Nah, ini adalah 5 aspek yang kita bisa nilai. 5 aspek yang bisa mendukung resiliensi. Ada yang sifatnya sekarang sudah jadi faktor protektif atau faktor-faktor yang bisa mendukung kita untuk memiliki ketangguhan mental, atau bisa jadi dari 5 ini ada yang kita masih perlu kembangkan karena saat ini itu menjadi faktor resiko atau yang membuat kita justru tidak punya ketangguhan mental gitu ya di dalam proses pekerjaan kita. Nah, itu adalah faktor internal. Mungkin Bapak Ibu bisa coba sambil refleksi gitu ya, selama ini nih seperti apa nih kira-kira kalau yang menghambat kita nih dalam area apa. Itu faktor internal. Nah, berikutnya ada juga faktor eksternal. Karena kita kerja tim tentu berkaitan dengan bagaimana respon orang lain, bagaimana mungkin dari sisi aturan dari perusahaan, atau mungkin secara kebijakan dalam dunia konstruksi, itu juga mempengaruhi bagaimana kita bisa nggak ya mempunyai ketangguhan mental itu sendiri. Apakah dalam konteks lingkungan ini yang kita punya saat ini itu sudah menjadi faktor protektif kah yang mendukung kita atau jadi faktor resiko yang menghambat kita untuk bisa resilient. Ini yang kita perlu coba cek gitu ya, bisa berkaitan dengan kebijakan, aturan dari perusahaan, rekan kerja, atau bahkan keluarga gitu. Itu menjadi faktor dalam konteks lingkungan sosial. Nah, ketika interaksi antara di dalam diri kita dengan lingkungan gitu ya, itu akan membentuk sebuah proses resiliensi yang hasilnya setelah kita mengalami sebuah tantangan, apakah kita masuk dalam golongan orang yang mampu beradaptasi gitu ya. Jadi sama, sebelum ada masalah sampai setelah ada masalah, hasilnya membuat kita tetap bisa adaptasi dengan baik. Atau membuat kita resilient reintegration, ini artinya bahwa setelah ada masalah kita terus bertumbuh, malah justru next level, malah lebih oke gitu ya. Atau juga ada tipe yang kita maladaptif. Ini artinya ketika ada hambatan, kita nggak mampu menyesuaikan diri sehingga kita mengalami penurunan dari sebelum adanya masalah. Nah, harapannya adalah kita yang bekerja di dunia konstruksi ini bisa memiliki resiliensi tentunya gitu ya. Kita bisa beradaptasi bukan hanya sama seperti sebelum ada tantangan, tapi tantangan itu justru membuat kita semakin maju lagi. Itu yang kita berharapnya gitu ya. Nah, seperti apa prosesnya? Bagaimana kita melakukannya? Yuk, coba kita lihat gitu ya. Ada kurang lebih sejumlah karakteristik nih Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Kalau yang disebut dengan seseorang yang resilient atau seseorang yang disebut tangguh secara mental, itu seperti apa sih? Gitu ya. Ini yang pertama, itu kita memiliki kesadaran diri yang tinggi. Kita sebagai pribadi yang tangguh secara mental gitu ya, kita cukup bisa nggak ya mengenali emosi kita sendiri? Tahu nggak ya kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bekerja, kapan kita kondisinya sedang baik, kapan kita tidak baik gitu ya. Jadi bisa memiliki kesadaran diri yang cukup tinggi. Dan nggak cuma kesadaran diri mungkin, tapi juga kepekaan terkait dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Itu karakteristik seseorang yang tangguh. Lalu yang kedua, kita juga punya regulasi emosi yang baik. Gitu ya, terkadang dalam hal konteks bekerja tidak hanya dibutuhkan IQ yang tinggi gitu ya Bapak Ibu, tapi juga terkadang ada EQ-nya juga harus baik gitu ya, yang membuat kita bisa bertahan di dalam pekerjaan kita. Cara kita mengelola emosi kita di tengah-tengah tantangan yang nggak ada habisnya di dunia konstruksi ini. Apakah kita tipenya ketika ada masalah atau ada kendala, ada konflik, kita itu sifatnya adalah tenang, atau kita panikan orangnya, atau kita justru agresif, kita jadi marah-marah. Kita itu ketika ada masalah, kita tipenya responsif, atau kita reaktif gitu. Nah, ini yang kita perlu coba cek. Sudahkah kita memiliki regulasi emosi yang cukup baik di dalam area pekerjaan ini? Lalu yang ketiga, seseorang yang tangguh secara mental itu mampu berpikir solutif dan cukup optimis dalam menghadapi masalah gitu ya. Fokusnya itu apakah kita orang yang ketika ada kendala, ada konflik bisa berpikir fokus pada solusi apa yang bisa kita lakukan atau kita fokus pada masalah yang sehingga membuat kita nggak maju-maju.
Nah, itu juga kita perlu cek gitu ya. Dan kita ketika menghadapi masalah, itu kita tetap bisa melihat ada harapan di tengah kesulitan. Kita punya sebuah daya juang, kita mau lebih maju lagi dibandingkan kita jadi tipe yang kalah dengan masalah gitu ya. Membuat akhirnya ya mungkin juga nggak bisa lah, udah minder duluan, udah pesimis duluan. Nah, itu adalah karakteristik yang ketiga. Atau kita juga tipe orang yang mampu nggak ya membangun relasi yang mendukung gitu ya. Dalam hal ini seperti apa kita eh, cukup punya nggak ya dukungan sosial yang kita butuhkan? Apakah kita kalau kita lagi mengalami satu tantangan tertentu, kita butuh tempat untuk atau butuh orang untuk mendukung kita, kita udah punya belum? Apakah kita tipe orang yang justru ketika ada masalah, kita cenderung tutup diri? Nggak ada yang tahu gitu ya, kita menyimpannya seorang diri, kita stres sendiri sampai nanti eh, nggak terelakkan bocor di area-area yang lain gitu. Atau yang kelima, yang berikutnya gitu ya. Yang berikutnya adalah kita orang yang tangguh itu adalah orang yang bisa fleksibel, orang yang bisa adaptif, yang tidak hanya terpaku pada satu cara atau pola. Karena kan dunia terus berputar, juga dunia konstruksi juga terus terupdate gitu ya. Kita tidak terpaku hanya pada satu cara, satu pola yang dulu mungkin sedang kita lakukan, tapi sekarang sudah ada pengembangannya. Jadi kita juga dituntut untuk bisa fleksibel, adaptif dengan segala perubahan yang ada. Orang yang terkadang di dalam konteks ini yang bisa survive itu justru juga mereka yang bersedia untuk mengikuti perubahan itu sendiri. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan kalau zaman sekarang saya cukup cepat gitu ya Bapak Ibu ya. Kita baru mulai beradaptasi dengan satu pola yang baru, sudah muncul lagi pola yang baru yang kembali menyusul. Nah, itu kita membutuhkan fleksibel dan juga adaptif. Lalu yang berikutnya adalah kita juga pribadi tangguh itu adalah seseorang yang memiliki tujuan atau makna hidup. Kita punya motivasi internal. Kita tahu kalau hari ini kita ada project, kita ada pekerjaan tertentu, kita tahu maknanya apa, kita tahu tujuannya apa. Kita punya motivasi internal yang cukup kuat dan ini membuat kita bisa terus termotivasi. Ada tantangan pasti. Kayaknya rasanya nggak ada satu pekerjaan tertentu pun yang nggak punya tantangan gitu ya. Tapi ketika kita punya tantangan, kita juga punya motivasi internal untuk terus mau maju, untuk terus mau bisa mengalahkan segala tantangan yang ada gitu. Ini adalah karakteristik seseorang yang tangguh. Dan juga yang ketujuan terakhir ini adalah juga mampu mengatur diri dalam tekanan. Jadi punya strategi. Setiap orang ketika ada tekanan, ada masalah, pastikan bahwa kita punya sebuah strategi pengelolaan stres yang cukup sehat. Jadi biasanya setiap orang ini seharusnya punya seperti toolbox gitu ya atau cara-cara yang biasanya mereka lakukan ketika menghadapi tekanan. Harus punya sekian cara sehingga ketika terjadi kita nggak kepusingan atau kayak harus bagaimana caranya, tapi kita sudah punya sejumlah cara-cara yang pernah kita lakukan dan itu efektif gitu ya. Jadi kita juga perlu untuk mengolah energi-energi kita di dalam proses-proses yang seperti ini. Ini adalah 7 kriteria paling tidak seseorang yang disebut punya satu ketangguhan mental, kurang lebih beginilah yang kita mesti miliki. Kita bisa cek gitu ya. 1 sampai 7 ini kalau kita kasih rating dari 0 sampai 10, 0 masih belum, 10 sudah punya, kira-kira di dalam setiap aspek ini sudah di mana gitu ya. Kita punya skornya ini di mana nih terkait dengan karakteristik ketangguhan mental tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bicara mengenai strategi psikologisnya? Kita udah tahu bahwa memang dunia konstruksi penuh dengan tantangan. Kita tahu juga bahwa eh, sangat dibutuhkan sebuah ketangguhan mental. Lalu bagaimana dong caranya supaya kita bisa punya mental yang tangguh itu? Tentu semua kita di sini pengen punya gitu ya. Dan bagaimana strateginya kalau secara psikologis kita akan bahas. Yang pertama adalah kita perlu meningkatkan faktor protektif dan juga tentu menurunkan faktor resiko. Faktor protektif ini adalah faktor yang membuat kita bisa semakin resilient. Faktor resiko itu yang menghambat kita untuk menjadi resilient atau bertumbuh dari segala tekanan yang ada. Ini bisa berkaitan dengan secara internal. Jadi ada faktor protektif internal mungkin dari 5 aspek tersebut gitu ya. Dari secara kognitif, cara kita melihat masalah, cara pengelolaan emosi, cara kita bertindak, cara kita punya sebuah gaya hidup secara fisik, dan juga kehidupan spiritual kita itu seperti apa.
yang menjadi faktor protektif. Atau juga kita juga perlu untuk identifikasi nih, apakah dari aspek-aspek ini kita punya yang disebut dengan faktor resiko. Itu juga kita perlu cek. Selain internal, juga kita cek secara eksternal. Karena ini kan namanya juga dalam dunia konstruksi ini kerja tim, kita lintas lintas fungsi gitu ya. Tentu kita nggak bisa berdiri sendiri. Kalau secara internal kita sudah kuatkan, juga kita butuh disupport secara eksternal. Mungkin dalam hal ini adalah faktor protektif dalam hal ketiga psikologis mungkin, atau kebijakan perusahaan. Itu contoh-contoh yang kita bisa kembangkan untuk menolong supaya kita memiliki sebuah strategi psikologis yang komprehensif gitu. Karena mungkin yang hadir hari ini Bapak Ibu tidak hanya sebagai pekerja tapi mungkin juga penentu kebijakan gitu ya. Semoga ini juga bisa menjadi satu pertimbangan dalam membuat kebijakan di dalam perusahaan masing-masing. Nah, yang pertama kalau kita membahas berkaitan dengan strategi psikologis secara internal, ini ini ada satu quotes gitu yang dikatakan bahwa ini sangat baik, yang membuat kadang kita down, kita hancur itu bukan terkait dengan jumlah loadnya, tetapi bagaimana cara kita mengangkatnya gitu ya. Jadi bukan hanya kita fokus pada seberapa berat, tapi apa yang kita lakukan. Jadi bukan hanya kita work hard, tapi juga perlu work smart gitu ya di dalam konteks dunia zaman sekarang. Yang pertama ini secara strategi psikologis yang mungkin bisa kita lakukan adalah kita perlu nih mengenali tanda-tanda kelelahan mental. Setiap hari bahwa kalau kita usia dewasa gitu ya, kita punya masalah secara psikologis, kita mungkin mengalami stres, burnout, atau emosi-emosi negatif tertentu, tugas untuk bisa meregulasi itu tugas kita sendiri. Kalau anak-anak tantrum kan kita masih bisa paham gitu Bapak Ibu gitu ya. Kalau kita pernah mungkin lihat anak-anak lagi tantrum ketika masih kecil, agak bikin kita hilang kesabaran, tapi kita masih bisa memaklumi karena masih kecil, belum bisa mengolah. Tapi bagaimana kalau kita usia dewasa, kita nggak mengenali emosi kita, nggak bisa meregulasi. Nggak mungkin kita umur udah 35 tahun, kita guling-guling di kantor gitu ya. Kalau kita nggak bisa kelola emosi, jadi nggak lucu lagi. Gitu kan, artinya masing-masing punya emosi negatif, punya stresornya sendiri, tapi tugas tanggung jawab untuk meregulasi itu, untuk mengolah itu adalah tugas kita personal. Jadi kita mesti cek. Biasanya nih setiap orang punya tanda-tanda itu beda-beda. Ada yang mulai udah marah-marah, ada yang udah mulai sangat panik, ada yang tiba-tiba udah nggak bisa tidur gitu ya. Atau udah makan terus, itu juga bisa. Atau udah mulai sakit fisik tertentu, udah sakit punggung, udah asam lambung gitu ya. Nah itu juga tanda-tanda bahwa kita perlu mengolah eh, secara mental gitu ya, secara internal. Lalu berikutnya juga di dalam proses ketika bekerja, deadline banyak, tugas-tugas banyak, mungkin kita juga bisa nih terapin ada istirahat singkat. Jangan lupa untuk minum air sedikit gitu ya, stretching-stretching. Nah, ini hal-hal sederhana yang terkadang kalau udah sibuk nih kita suka lupa. Kita bisa masukin ke dalam proses kita. Lalu yang berikutnya adalah ini kita juga tadi melatih kemampuan regulasi emosi gitu ya. Regulasi emosi terus juga berkaitan dengan komunikasi asertif, ini bisa dengan rekan kerja. Kita mesti cek ketika kita dalam dalam proses komunikasi, biasanya kita tipenya seperti apa? Apa kita tipe yang pasif, kita diam saja menerima apa yang diberikan, atau kita tipenya agresif gitu ya, kita marah-marah, kita memaksakan kehendak kita, atau kita tipenya asertif, bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan dengan baik dan diterima oleh rekan kerja yang lain. Itu bisa kita latih bersama-sama, gitu ya. Lalu juga batasi cara regulasi stres yang nggak sehat. Ini juga mungkin perlu sebuah effort bagi kita, masing-masing individu untuk bisa mulai cek nih. Biasanya nih ketika kita lagi stres, kita mencoba melakukan sesuatu untuk bisa meregulasi emosi itu, kita sudah melakukan dengan cara yang sehat belum ya? Apakah cara kita ini cukup efektif membuat kita jauh lebih baik, atau itu bentuknya adalah pelarian-pelarian sementara yang justru membuat kita bukannya menghilangkan stres itu, tapi malah menambah stresor baru. Itu juga kita perlu untuk evaluasi sejauh ini caranya seperti apa, sudah efektif belum ya? Coba kita cek sama-sama gitu ya. Lalu juga ketika masalah rasanya
berat gitu ya, kita nggak bisa alamin sendiri, nggak apa-apa loh kalau kita bisa menceritakan masalah kita dengan orang yang dipercaya. Tentu ada konteks dipercaya gitu ya. Memang tidak semua orang kita bisa bagikan kisah kita, tapi kita bisa bicarakan dengan orang yang kita percaya. Termasuk untuk keterbukaan meminta bantuan profesional ketika dibutuhkan. Ada hal-hal tertentu, ada satu kondisi kehidupan tertentu yang terkadang kita rasanya tidak mampu gitu ya, kita butuh sudut pandang ketiga, kita butuh bantuan profesional, dan itu juga nggak apa-apa banget. Itu ada sebuah cara strategis secara internal yang bisa kita akses bersama. Lalu juga kita perlu bangun mindset tangguh nih Bapak Ibu. Kita mulai dari pikiran kita. Karena biasanya kondisi-kondisi yang membuat kita down, stres itu dimulai dari cara kita berpikir, cara kita memaknai sebuah peristiwa. Dalam hal ini, kita perlu cek kembali, kita udah punya belum nih mindset yang tangguh. Ketika ada masalah datang, kita tipenya langsung pesimis, atau kita udah memikirkan berbagai kemungkinan negatif, berbagai masalah skenario yang akan muncul, atau kita punya sebuah mindset tangguh. Kita bisa mereframe gitu ya, itu menggantikan pikiran negatif itu dengan pikiran yang jauh lebih objektif, melihat pada faktanya. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Jadi, kontrollah apa yang bisa kita kontrol, yaitu dalam diri kita, dibandingkan kita fokus pada apa yang di luar kendali kita. Nah, ini adalah sebuah tips gitu ya, yang mungkin kita bisa kembangkan untuk menolong kita punya sebuah mindset yang tangguh. Karena cara kita berpikir itu akan mempengaruhi cara kita merasa, cara kita berpikir yang benar, emosi kita positif, tindakan kita pasti solutif. Sebaliknya, bayangin Bapak Ibu, kalau pikiran kita keliru, emosi kita negatif, tindakan kita pun juga pasti error deh, gitu ya di lapangan. Lalu menerapkan work-life balance gitu ya. Apakah mungkin di dunia konstruksi itu masih bisa work-life balance, Mbak, gitu ya. Nah, mungkin juga ini kalau Bapak Ibu yang belum mendengar seminar sebelumnya dengan psikolog Shannon, ini mungkin bisa coba buka lagi rekamannya, bisa buka di YouTube-nya Apeknas gitu ya. Sudah pernah dibahas juga, apakah mungkin di dunia konstruksi kita bisa menerapkan work-life balance gitu ya. Dan seperti apa caranya, bisa coba dilihat sama-sama, atau mungkin yang udah pernah mendengar, udah pernah coba dipraktekin gitu ya, bagaimana prosesnya untuk bisa lebih balance. Nah, yang berikutnya adalah kita juga perlu mengembangkan kemampuan adaptasi dengan perubahan. Karena ini salah satu faktor yang jadi sangat krusial, karena tipe keunikan dari pekerjaan itu adalah perubahan. Sehingga kalau kita nggak punya kemampuan adaptasi, penyesuaian, kita akan terus-menerus kewalahan dalam menjalankan keseharian di bidang ini gitu ya. Karena kepastian itu yang pasti hanya ketidakpastian itu sendiri. Karena setiap hari itu pasti berubah. Sehingga kita mesti punya kemampuan untuk beradaptasi. Ini jadi sangat penting untuk mempunyai mental yang tangguh. Nah, selain internal, kita juga bisa mengembangkan strategi psikologi secara eksternal nih. Mungkin kalau Bapak, Ibu, rekan-rekan di sini ada yang dalam konteks yang bisa membuat sebuah kebijakan dalam perusahaan, mungkin ini juga sesuatu yang bisa kita usahakan bersama gitu ya. Bisa dalam level sebagai kita rekan kerja, karena selain kita pekerja, kita juga pasti rekan kerja bagi teman-teman lain. Kita juga bisa sebagai atasan, bisa juga sebagai tim di perusahaan dalam hal manajemen gitu ya, yang juga bisa sumbangsi nih dalam strategi psikologi secara eksternal yang mendukung tim punya kesehatan mental yang cukup baik. Yang pertama, mungkin membiasakan bahwa ada satu budaya di dunia konstruksi yang kita bisa juga lakukan adalah saling jaga, saling peduli. Jadi, kalau bukan kita yang juga sama-sama di dunia konstruksi, siapa lagi? Karena kalau di luar dunia konstruksi, terkadang kita tidak bisa memahami dinamikanya itu seperti apa, kompleksitasnya itu seperti apa. Jadi, artinya yang paling mengerti dunia konstruksi ini adalah kita yang bekerja di dalamnya. Jadi kalau kita di dalamnya itu tidak saling mendukung, akan sulit untuk kita punya budaya saling jaga, saling peduli gitu ya. Kita juga peduli dengan rekan-rekan kerja yang lain. Lalu juga bisa menghindari humor yang menyakiti. Ini dalam hal ini adalah berkaitan dengan stigma-stigma yang ada terkait dengan kesehatan mental, yang juga mungkin hal sederhana tapi bisa berdampak
kalau kita terapkan di area tim kita masing-masing gitu ya, hindari humor yang kadang menyakiti. Seperti contohnya ada istilah mental tempe gitu ya. Ini terutama sering sering diberikan pada generasi-generasi yang generasi Z gitu ya, yang sekarang di dunia kerja, yang dirasa bahwa mentalnya ini tempe, nggak sekuat kita yang dari zaman dulu nih gitu. Dikit-dikit minta resign atau dikit-dikit minta healing gitu ya, atau dikit-dikit kabur aja dulu. Nah, ini biasanya humor-humor yang justru bisa membuat eh, kesehatan mental ini tidak tercapai gitu ya, atau istilah-istilah mengatakan bahwa seseorang itu lemah ketika memiliki isu-isu secara psikologis. Ini bisa kita hindari. Atau kebijakan proaktif kesehatan mental di tempat kerja. Jadi gak hanya terkait dengan K3 secara fisik gitu ya, atau K3 secara proyek, tapi juga K3 psikologis. Kita juga bisa membuat sebuah kebijakan terkait dengan adanya dukungan sosial, adanya mungkin konseling ketika itu dibutuhkan, atau bahkan hotline darurat ketika ada tim, ada rekan yang juga membutuhkan bantuan secara mental health atau secara profesional, itu didukung secara kebijakan. Gitu juga bisa dilakukan gitu ya. Ini nanti kalau ada yang tertarik untuk tahu lebih dalam, nanti mungkin bisa menghubungi Tabula karena kita juga memberikan layanan seperti ini, terutama dalam konteks untuk konseling bagi pekerja-pekerja gitu ya, untuk membantu supaya punya mental psikologis yang jauh lebih oke, dan tentunya harapannya itu akan mendukung performa kerja juga. Nah, lalu juga yang jadi sering ditemukan dalam lapangan itu adalah permasalahan kolaborasi antar generasi. Di dalam satu tim, pasti tidak semua tim itu di satu generasi yang sama. Ada yang dari antar generasi gitu ya. Ada yang dari Gen Z, Gen X, Baby Boomer, jadi satu gitu. Dan ketika di lapangan dalam berkolaborasi, terkadang kami sering mendapatkan keluhan-keluhan terkait dengan cara bekerja yang berbeda banget nih antar generasi. Nah, bagaimana strategi supaya bisa kolaborasi sehingga satu sama lain saling mendukung nih supaya punya mental yang tangguh, bukan saling menjatuhkan gitu ya, seperti apa prosesnya. Nah, kalau kita bicara mengenai stigma yang melekat, biasanya ketika kita bahas mengenai Gen Z atau milenial, itu sering dinilai sebagai ini generasi yang mental itu kayak lebih lemah gitu ya. Kayaknya kurang tahan banting deh. Kalau zaman dulu tuh kayak nggak begini. Tapi kok anak-anak zaman sekarang nih kayak mentalnya kurang gitu ya, kurang tahan banting. Tapi juga bagi Gen Z melihat generasi di atasnya, mungkin kita pakai contoh Gen X atau Baby Boomer gitu ya. Mereka merasa bahwa generasi atas itu agak kolot ya. Udah udah aturan-aturan yang lama kayaknya udah harus inovasi deh, harus berubah deh. Kok kayaknya mereka tuh generasinya susah sekali berubah. Masih pakai cara pola yang sama seperti zaman dulu, padahal sekarang udah berbeda sekali. Apa kalau teknologi udah mulai masuk gitu ya di zaman sekarang. Nah, ini adalah stigma yang melekat pada generasi atas melihat generasi bawah, generasi yang bawah ini melihat generasi yang atas. Nah, stigma ini tentu kita perlu koreksi gitu karena pada dasarnya perbedaan dari eh, antar generasi ini ada gaya komunikasi yang berbeda. Tapi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Bapak Ibu. Mungkin kalau kita ngomongin soal Gen Z gitu ya, mereka lebih to the point atau lebih eh, cepet deh gitu ya, dari proses WA juga udah bisa kita koordinasi. Tapi kalau untuk generasi yang di atas, terkadang butuhnya tuh kita komunikasi langsung, lebih formal gitu ya. Hanya pada perbedaannya saja, tapi bukan saling bertolak belakang. Atau perbedaan pada gaya kerjanya. Kalau generasi yang di atas mungkin lebih ada prosedur, mereka kuat dalam pengalaman gitu ya. Tapi kalau generasi yang bawah ini, mereka tipenya yang fokus pada efisiensi, ada inovasi-inovasi baru, sehingga caranya terkadang di dalam konteks kolaborasi bertabrakan tapi sebenarnya saling melengkapi gitu ya. Lalu di nilai kerja mungkin juga berbeda. Kalau generasi yang Z mungkin mencari makna, ingin adanya satu keseimbangan gitu ya. Tapi kalau generasi yang atas, yang penting adalah stabilitas, tanggung jawab, eh, semuanya dikerjakan bisa diandalkan semaksimal mungkin gitu ya. Ini adalah perbedaan-perbedaan yang sering kali ditemukan di antar generasi. Bukan fokus pada perbedaannya, tapi bagaimana dengan gaya yang berbeda ini, baik komunikasinya, gaya kerjanya, nilai kerjanya, tapi tetap bisa kolaborasi, saling melengkapi. Karena tim yang kuat justru rasanya adalah tim yang memiliki perpaduan antar generasi ini, saling melengkapi gitu ya.
Nah, apa strategi yang dibutuhkan dalam hal ini yang seringkali sekarang dikeluhkan gitu ya pekerjaan antar generasi ini, mungkin kita juga perlu contohnya kalau di sini adalah Bapak Ibu yang jadi pembuat kebijakan gitu ya, ada sistem mentoring dua arah, jadi menggabungkan antar generasi, mereka saling belajar. Lalu juga aktivitas forum lintas generasi mungkin atau pelatihan komunikasi untuk menjadi jembatan antar generasi itu juga bisa dilakukan dan sangat mungkin untuk dilakukan gitu ya. Atau mungkin nanti ada topik-topik di Apeknas yang berkaitan dengan pola komunikasi itu juga bisa dilakukan gitu ya. Ini adalah cara-cara strategi-strategi yang mungkin ketika dipraktekin ini akan menolong di dalam proses kita di lapangan gitu ya untuk bisa punya kolaborasi yang jauh lebih baik antar generasi yang ada di setiap timnya. Nah, ini adalah eh, strategi-strategi yang mungkin kita bisa lakukan gitu ya. Ini yang dikatakan bahwa pengalaman senior atau generasi di atas ini adalah fondasi karena mereka yang punya pengalaman. Tapi ide-ide dari generasi yang muda ini itu juga bisa menjadi bangunan di masa depan. Gitu. Artinya bahwa kolaborasi dari dua hal ini justru menguatkan, bukan bukan jadi saling menghambat gitu ya. Nah, akhir kata mungkin ini yang bisa saya share gitu ya, sebagai bentuk untuk mempunyai ketangguhan mental di lapangan itu tentu bukan tugas satu orang, tapi ini adalah hasil dari seseorang, setiap individu yang sadar akan punyanya kesehatan mental yang baik, ada juga kerjasama atau hasil dari tim yang peduli gitu ya, dan juga perusahaan yang berpihak pada pekerja atau pada karyawan. Dari kerjasama dari tiga unsur ini, kita bisa memiliki satu ketangguhan mental di lapangan yang kita usahakan bersama-sama. Mungkin itu sekian dari saya, Mbak Farah, yang bisa saya bagikan terkait dengan ketangguhan mental. Monggo kalau ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Terima kasih Bu atas pemaparannya yang luar biasa. Sekarang kita memasuki tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat bertanya langsung atau dapat dituliskan di kolom chat. Nanti akan kami bacakan. Atau boleh sebelum itu Bu Cynthia, gimana kalau misalnya mereka mau langsung ke kontak Tabula? Oke, bisa Mbak Farah. Tadi mungkin ada sempat disampaikan oleh Mas Arnold gitu ya terkait dengan kontak Tabula atau nanti juga admin dari Tabula bisa ada tim dari Tabula nanti mungkin bisa share di chat gitu ya terkait dengan kontak Tabula. Nanti mungkin bisa tanya-tanya terkait dengan program ataupun hal-hal yang berkaitan dengan program dari Tabula seperti apa. Mungkin akan dibantu gitu ya sama Angel untuk share di room chat gitu ya.
Sebelum itu, kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton di YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Mungkin ini ada dari Bu Cynthia, ada di kolom chat dari Bapak Bagus Ismail, di mana izin bertanya Ibu, langkah-langkah preventif apa yang dapat dilakukan sebelum tekanan proyek berdampak besar terhadap performa? Ya, Boleh? baik, terima kasih Mbak Farah. Terima kasih juga buat Pak Bagus Ismail gitu ya untuk pertanyaannya. Ini baik sekali. Langkah-langkah preventif. Tentu kalau kita bicara mengenai sehat mental, kita nggak mau baru mencari jalan keluar setelah udah terkena masalah gitu ya. Tapi kita justru mau ada langkah-langkah preventif. Jadi justru sebelum itu berdampak, kita apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau ini ada berkaitan dengan cara-cara personal, atau preventif personal yang bisa kita lakukan sebelum tekanan proyek ini berdampak, tentu biasanya tekanan setiap orang tuh beda-beda. Coba pertama kenali deh, self-aware dulu terkait dengan tekanan proyek seperti apa yang biasanya itu cukup membuat kita tertekan. Dalam hal apa? Dalam hal contohnya ada orang yang pengolahan deadline-nya kah? Ada orang yang dalam proses kerjasama antar timnya kah? Atau apa? Tekanan yang biasanya bagi kita secara personal itu lebih susah kita kita apa ya? Kita atasi. Dengan mengetahui itu, maka langkah-langkah preventif akan jauh lebih tepat sasaran. Contoh, kalau itu berkaitan dengan deadline kerja, berarti kita mesti punya langkah-langkah preventif untuk bagaimana caranya kita bisa bekerja yang efektif sesuai dengan deadline yang ada. Gitu ya, bisa kita strategi pengolahan prioritas. Gitu. Itu juga tips sederhana yang bisa coba dilakukan. Kita cek mana pekerjaan yang mendesak, yang harus saat ini juga dikerjakan dan itu penting, lakukan sekarang. Atau mana pekerjaan yang penting tapi nggak mendesak, nanti kita jadwalkan kita kapan lakukan itu. Atau itu sifatnya yang harus tidak mendesak, yang artinya kita bisa delegasi juga, nggak mesti kita yang melakukannya gitu ya, atau hal-hal yang tidak tidak mendesak tapi juga nggak penting, yang bisa kita jadi bahan distraksi, itu kita bisa kenalin. Atau kalau itu ada berkaitan dengan kerja sama antar tim, berarti kan yang kita mesti preventif adalah bagaimana kita mesti punya strategi nih dalam berkomunikasi dengan tim atau dalam mengarahkan tim gitu ya. Nah itu kita perlu kenali. Artinya setiap orang punya tekanan yang berbeda-beda yang biasanya kita sulit untuk hadapi, kenali itu supaya kita bisa punya cara preventif yang jauh lebih baik. Nah, berikutnya terkait dengan strategi preventif itu juga bisa berkaitan dengan secara reguler, cara-cara yang kita perlu lakukan. Contoh, kalau kita bahas dari 5 aspek internal deh yang tadi kita bahas gitu ya, kita bisa coba cek sebelum tekanan proyek jadi berdampak pada performa, pastikan bahwa kita juga punya keseimbangan yang cukup baik dalam menjaga kondisi fisik gitu ya. Gaya hidup kita seperti apa, pola tidur, pola makan, se-ideal-ideal mungkin deh. Pasti tidak bisa seidealnya gitu ya, karena jam kerja dan segala macam juga pasti di lapangan gitu ya seadanya. Tapi bagaimana caranya tetap itu bisa dijaga atau bagaimana cara kita meregulasi emosi kita. Itu adalah langkah-langkah preventif atau kita punya nggak toolbox tanda kutip atau cara-cara yang biasa perlu kita lakukan ketika kita menghadapi tekanan yang cukup berat. Kita bisa ngapain aja. Itu harus punya. Seperti eh, seperti peluru yang siap kita pakai. Jadi ketika itu diperlukan, kita udah tahu. Jadi kita tidak tidak baru mencari-cari ketika sudah dalam konteks bermasalah, kita nggak tahu harus ngapain. Nah, itu mungkin bisa menjadi eh, langkah-langkah preventif yang bisa
Pak Bagus lakukan gitu ya dalam keseharian sebelum tekanan itu berdampak pada performa. Mungkin itu Mbak Farah, semoga cukup menjawab. Bagaimana Pak Bagus, Ismail? Oh, mungkin kita lanjut dulu untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Robi Angga Pratama. Izin bertanya, bagaimana caranya membuat tim mental dan ag- memiliki mental dan agar goalnya tercapai sesuai target yang kuat pada tekanan proyek yang tinggi? Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Robi, gitu ya untuk pertanyaannya. Bagaimana membuat tim gitu. Nah, ini saya nggak tahu apakah Pak Robi ini ada di level pemimpin di tim gitu ya atau sesama tim. Bagaimana kita bisa mendorong tim kita ini punya mental yang cukup kuat agar goalnya tercapai sesuai dengan target. Ini bisa dalam dua hal. Memastikan kalau ini adalah kerja tim, kita bisa memastikan dulu kali ya apakah tim kita ini punya satu visi yang sama atau enggak. Kita memperkuat visi tim kita, memperkuat goalnya ini diketahui nggak oleh semua semua tim gitu ya. Kalau udah punya satu goal yang sama, tentu kita menuju ke arah yang sama. Kalau belum, itu yang kita perlu samakan dulu. Karena kita nggak bisa berjalan selaras seiringan kalau goalnya itu ternyata beda-beda. Artinya pertama samakan dulu persepsinya untuk terkait goal ini. Lalu untuk mencapai goal ini, masing-masing dari tim nih punya ide apa aja nih yang bisa dilakukan gitu ya. Cara dia mencapai goal tersebut nih sumbangsinya masing-masing mau seperti apa supaya tercapai goalnya. Nah, itu bisa kita evaluasi dalam rapat-rapat tim gitu ya. Atau kalau ini adalah terkait bagaimana kita bisa menginfluence atau membuat tim lain juga punya satu goal atau cara kerja yang sama seperti kita. Mungkin kita merasa bahwa ini orangnya mungkin gak kita menjadi contoh bagi tim kita itu cukup membantu. Itu satu hal yang bisa dilakukan. Lalu kita bisa membagikan vibes-nya gitu ya, cara-cara apa yang bisa dilakukan untuk teman-teman tim ini juga punya satu pemikiran atau satu tujuan yang sama juga. Itu bisa diusahakan bersama. Jadi mungkin kalau ditanya bagaimana caranya, bisa dengan di dalam rapat tim kita bicarakan dulu, samakan persepsi dulu goalnya apa, masing-masing dari tim itu ingin mencapai dengan cara seperti apa, bisa saling evaluasi di sana gitu ya, bisa saling kasih ide-ide, saling mensupport, nanti juga di follow up apa yang sudah disampaikan, dan juga di dalam prosesnya itu untuk punya mental yang cukup kuat, kita juga mesti punya pengaruh, kalau ini adalah level manajerial, mungkin kita mesti punya leadership yang juga bisa mengembangkan mental psikologis ini kepada tim-tim kita. Mungkin itu jawaban yang bisa diberikan untuk Bapak Robi gitu ya terkait dengan eh, mem- cara mengembangkan gitu ya mengembangkan tim. Bagaimana Pak Robi Angga Pratama? Apakah ada? Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari HK DH Daytona. Izin bertanya, tekanan di proyek bisa jadi timbul karena lingkungan toksik. Bagaimana cara kita menghadapi lingkungan toksik tersebut? Bolehkah kita mengutarakan apa yang kita hadapi atas kondisi tersebut? Terima kasih. Hmm, baik, baik, baik untuk pertanyaannya. Terima kasih gitu ya. Bagaimana cara menghadapi tekanan proyek itu bisa lingkungan toksik ini seperti apa. Karena terkadang kata toksik ini dalam psikologi suka disalahgunakan gitu ya. Yang kita rasa tidak semua hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin gak sesuai dengan diri kita itu maka adalah toksik. Sehingga kita perlu cek dulu nih, lingkungan toksik ini yang seperti apa supaya kita bisa tahu cara menghadapinya itu bagaimana. Kalau itu adalah lingkungan yang membuat kita justru menghambat kita, yang membuat kita jadi kesulitan atau bahkan mempertanyakan kapasitas diri karena terus-menerus penuh dengan kritik atau ada hal-hal yang menghimpit kita gitu ya, bukan yang maju malah makin mundur. Itu disebut dengan lingkungan yang toksik, maka cara yang bisa dilakukan adalah ketika menghadapi situasi itu secara internal, fokuslah pada apa yang di dalam kendali kita. Di dalam proses tekanan atau masalah, itu
akan selalu ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kecenderungan alami manusia itu nih seringkali kita terfokus ingin sekali melakukan sesuatu pada hal-hal yang di luar kendali kita, yang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita akan terus frustasi di sana karena merasa nggak berdaya. Maka fokuslah pada hal-hal yang di dalam kendali kita. Dalam hal ini adalah cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bertindak gitu ya. Itu di dalam kendali kita. Fokuslah pada masalah yang kita hadapin itu. Dalam konteks itu apa ya yang bisa saya lakukan saat itu? Lakukanlah. Kalau itu adalah hal-hal di luar kita, maka itu tidak jadi satu prioritas yang kita perlu lakukan. Karena kita akan frustasi kalau kita coba mengubah situasi yang di luar kendali kita, gitu kan konteksnya. Nah, apakah boleh mengutarakan apa yang kita hadapin atas kondisi tersebut? Pertama, mengutarakannya itu kepada siapa? Gitu ya, kita mesti mencari orang-orang yang mungkin kalau ini membutuhkan satu rekonsiliasi atau satu mediator gitu ya, apakah bisa pada HR atau apa gitu ya yang bisa membantu. Atau kalau kita cukup bisa untuk menyampaikan kepada orang tersebut supaya masalah ini lebih clear, itu juga bisa dilakukan. Tentu tidak hanya berkaitan dengan apakah boleh atau enggak mengutarakannya, tetapi bagaimana cara kita mengutarakannya. Yaitu mungkin juga bisa diperhatikan gitu ya. Kita mengutarakannya tidak dengan pasif, komunikasi pasif itu akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, kita ikut aja tapi kita gedek dalam hati gitu ya. Tapi tiba-tiba performanya menurun. Nah itu pasif, kita tentu hindari. Tapi ada juga orang yang mengutarakannya saking udah gedeknya jadinya agresif. Itu juga membuat hubungan tidak jauh lebih baik, menimbulkan masalah baru gitu ya. Tetapi bagaimana cara mengutarakannya dengan asertif? Kita menyampaikannya sesuai dengan konteks yang seharusnya dengan cara yang tepat sehingga orang juga bisa menerimanya dengan baik. Nah, itu yang difokuskan. Jadi eh, tidak ada salah benar dalam hal mengutarakannya, tetapi bagaimana cara kita mengutarakannya supaya kondisi ini justru membaik bukan menjadi lebih memburuk. Mungkin itu Mbak Farah. Bagaimana Bapak? Apakah ada tanggapan? Oh, mungkin kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Asep Sobur. Izin bertanya, bagaimana cara menghubungkan kembali komunikasi yang terputus antara tim, dikarenakan sebelum berselisih? Iya, iya. Terima kasih nih Pak Asep pertanyaannya gitu ya. Karena kan kayaknya kalau dalam kita bekerja tim nggak bisa lepas dari berselisih gitu ya atau berkonflik ini pasti terjadi, pasti ada waktu di mana kita pernah berselisih dengan tim gitu ya. Nah, ketika terjadi. Sekarang bagaimana nih caranya menghubungkan kembali komunikasi yang terputus antar tim? Tentu dalam hal ini ketika kita ngomongin berselisih, ada konflik, udah selesai belum? Dalam hal ini kan berarti kita mesti menyelesaikan konflik itu sendiri dulu, lalu kita ingin rekonsiliasi, memperbaiki hubungan, kita membangun komunikasi kembali gitu. Maka dalam hal ini tentu ini membutuhkan keterbukaan dari pihak yang berselisih untuk bisa inisiatif untuk duduk bersama, menyapa apa ya dalam konteks profesional gitu ya, supaya kita nggak mengalami kendala yang sama. Kalau itu dirasa masih susah untuk dilakukan karena mungkin konfliknya cukup besar, maka juga bisa meminta bantuan mediasi gitu ya. Ada pihak ketiga yang mencoba untuk memfasilitasi perbedaan atau konflik yang terjadi sebelumnya supaya kita dapat di mana gitu. Karena di dalam konteks dalam relasi, konflik itu pasti terjadi. Dan konflik itu bukan satu hal yang negatif. Konflik itu dibutuhkan supaya kita mempunyai hubungan yang jauh lebih meningkat. Karena ketika konflik itu terjadi, kita punya kesempatan untuk belajar dari masalah itu, belajar menemukan masalahnya, dan kita akan meningkat setelah itu. Tetapi beda kalau kita punya konflik, kita berselisih, kita nggak selesaikan. Kita kabur gitu ya, atau kita nggak nyaman dengan adanya perselisihan, atau kita
mendiamkan, kita nggak selesaikan gitu saja, kita nggak bisa mengambil sebuah lesson learn atau poin pembelajaran dari konflik itu. Jadi pertama cek dulu dari berselisih ini ada satu masalah, udah kita selesaikan belum? Dengan cara seperti apa kita selesaikannya? Apakah kayak ya udah angin lalu udah lewat kita sama-sama lupa tapi dalam hati kita masih simpen gitu ya? Atau kita tipenya ini ya udah kita diemin, kita nggak apa-apain, kita nggak selesaikan juga masalahnya, atau kita akhirnya ya udah masing-masing gitu ya, akhirnya terputuslah komunikasi. Atau kita sudah duduk bersama mencari sebuah jalan keluar. Apa yang kita pelajarin, masalah ada di mana, sehingga ke depannya bagaimana ya caranya supaya kerjasama kita ini nggak terganggu, nggak terhambat dengan hal-hal yang serupa. Nah, itu dicari, didiskusikan, dikomunikasikan bersama-sama. Tapi kalau itu cukup intens, emosinya masih tinggi, selik konfliknya cukup besar, kalau merasanya kalau berdua itu makin kacau, carilah penengah gitu ya, seseorang yang cukup netral di dalam tim itu mungkin gitu ya, yang bisa membantu untuk memediasi untuk bisa terbukalah masalah ada di mana sehingga ke depannya kita punya sebuah jalan komunikasi yang jauh lebih baik. Itu sih mungkin Mbak Farah. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu. Em, Mungkin kita ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau kita buka satu pertanyaan lagi ya Bu sebelum kita tutup webinar pada pagi hari ini. Oke ya. Dari Bapak atau Ibu Samsuri. Bagaimana pengendalian emosi untuk menghadapi tim yang egois? Iya, oke. Ini pertanyaan menarik nih. Bagaimana pengendalian emosi untuk menghadapi tim yang egois gitu ya. Tim yang egois, tim dengan cara kerja yang berbeda, tim dengan pola pikir yang berbeda, rasanya sih di dalam setiap tim pasti ada tipe-tipe karakteristik tertentu yang beda-beda setiap orangnya gitu ya. Ada orang yang sesuai dengan kita bisa bekerja sama dengan cukup oke, ada yang sangat bertolak belakang. Ada yang dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah, ketika sama sih kita nggak terlalu terkendala gitu ya Bapak Ibu ya, kita bisa saling menyesuaikan dengan cukup baik. Tapi bagaimana kita menghadapi tim yang ini terkadang berbeda atau kita kadang merasa tim ini cukup egois. Bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita sendiri gitu. Ini tepat sekali. Artinya pengendalian emosi itu dimulai dari kita sendiri. Cara kita menghadapi tim yang egois memang betul dimulai dari cara kita meregulasi emosi sendiri. Karena apa? Karena perilaku dari tim ini akan seperti apa, egois atau enggaknya gitu ya, cara dia merespons sesuatu itu di luar kendali kita. Kita nggak usah apa-apain, kita nggak usah ubah. Tapi cara kita meregulasi emosinya, cara kita menghadapi orang dengan karakteristik seperti ini dalam kendali kita. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa meregulasi emosi itu? Pertama, sadari apa yang kita rasakan gitu ya terkait menghadapi tim yang egois ini, fokus pada apa yang sudah dilakukan. Kalau ini dalam konteks eh, tim kerja, mungkin egois ini egois dalam hal apa, sehingga dalam masalah yang dipecahkan yang kita merasa dia egois, fokus lagi-lagi, fokuslah pada apa yang sedang kamu lakukan. Jadi ketika ada masalah, jangan fokus pada emosinya, tapi fokus pada masalah ini, apa yang bisa kulakukan untuk meringankan atau membuat situasi jauh lebih baik untuk diri sendiri, gitu ya. Itu bisa dilakukan dibandingkan kita fokus untuk mencoba mengubah dia karena kenapa sih dia egois banget gitu. Itu tuh di luar kendali kita akan terus frustasi kalau kita fokus pada mengubah orang yang egois ini. Tapi fokuslah dalam konteks itu, ketika situasi nggak ideal, apa yang bisa kita lakukan? Itu membuat kita jauh lebih berdaya. Itu satu hal. Yang kedua, kadang kalau udah kesel banget gitu ya, udah nggak sama ngapain, fokuslah pada cara untuk menurunkan emosi negatif. Setiap orang punya cara beda-beda. Kenali diri bisa ketika dalam emosi cukup intens, kita tuh senangnya atau kita bisa menurunkan emosi itu dengan cara seperti apa? Lakukan gitu ya. Atau bahkan sekedar teknik pernafasan gitu ya, pergi tarik nafas, buang, tenangin diri gitu ya, itu juga bisa dilakukan.
atau pergi ada waktu ada orang yang suka bercerita gitu ya atau mungkin perlu mengeluarkannya mengekspresikan keluar dengan rekan-rekan itu juga bisa dilakukan. Nah, itu cara-cara pengendalian emosi yang mungkin dalam keseharian bisa kita lakukan. Atau kalau itu udah sangat emosi di dalam konteks di waktu yang bersamaan gitu kita perlu kendalikan. Kalau rasanya kalau kita ngomong bakal konflik lebih panjang, kita pergi dulu aja. Pergi sebentar, tarik nafas gitu ya, ambil minum dulu mungkin. Kalau udah lebih tenang, kita pikirkan baru kita datang dan hadapin tim yang dianggap egois ini. Mungkin itu Mbak Farah. Baik, bagaimana Bapak atau Ibu Samsuri? Kalau tidak ada lagi pertanyaan atau bisa jika eh, dapat menghubungi Tabula yang akan di-share di dalam chat ya Bapak Ibu, atau bisa juga menghubungi kami Apeknas ke 0811 777 untuk eh, info tentang Tabula lebih lanjut. Mungkin sebelum kita tutup, eh, itu sudah ada di dalam kolom chat ya. Sebelum eh, boleh Ibu Cynthia berikan kata penutup seperti kata motivasi atau tips dari pemaparan untuk disampaikan sebelum kita mengakhiri webinar online pagi ini. Ya. Oke, nah kalau dari saya sederhana saja gitu ya, untuk mencapai satu ketangguhan mental atau resiliensi itu tidak hanya kerja satu orang, tapi adalah kerjasama antara satu pribadi, kerjasama antar rekan seprofesi, dan juga dari kebijakan dari perusahaan yang memihak pada pekerja gitu ya, antara kerjasama dari individu dan juga sekitarnya secara eksternal ini cukup bisa menolong kita mengusahakan agar dunia konstruksi juga bisa punya lingkungan kerja yang juga lebih sehat mental, mungkin gitu ya. Kita nggak cuman membangun gedung yang tiangnya dari baja gitu, tapi kita juga punya mental yang juga butuh penjaga. Jadi itu mungkin kalau dari saya, Mbak Farah. Terus berproses buat Baik, teman-teman di dunia konstruksi. Salam konstruksi. baik, terima kasih Bu. Di mana pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe. Ya, dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, yaitu mohon dapat di-follow channel Apeknas di WhatsApp. Dan di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.